nemenin kalian di hajatan bola dunia yang udah masuk ke babak akhir. Yes, perjuangan dua negara yang memberikan kesan-kesan spesial di hajatan bola dunia edisi kali ini pun udah berakhir nih buat Kroasia dan juga Maroko. Tapi biarpun mereka udah selesai kasih nuansa spesialnya, ada lagi yang nggak pernah selesai nih, kasih sensasi spesialnya. Siapa lagi kalau bukan kopi kapal api special mix gula aren. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Nah Jebret Tim, Argentina lawan Prancis nih di final hajatan bola dunia kali ini. Menurut kalian, apakah itu udah jadi final yang ideal? Messi bakalan ketemu loh sama Mbappe. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal Mbappe, ini kemarin biarpun dia nggak nyetak gol, ternyata ada satu momen Mbappe pas lagi pemanasan, terus dia nggak sengaja nih nendang bola, taunya kena ke penonton. Ini dia nih fotonya Jebreti, momen ketika Mbappe minta maaf ke seorang supporter yang mukanya kena bola tendangan Mbappe saat pemanasan. Kira-kira selain kejadian ini, ada kejadian apa lagi ya yang bisa dibahas sama Panji soal pertandingan semalam? Langsung aja deh. Ya, selesai sudah kejutan magis Maroko bersama ibu-ibunya yang dibilang mendukung Maroko sampai ke semifinal dan mungkin dengan doa ibu, doa umi ternyata Maroko bisa ke final. Nyatanya tidak juga karena ternyata ibu-ibu dari Prancis pun juga banyak ya, bahkan milf-milf dari Prancis pun juga nggak kalah kecenya. Dan kita ngomongin bagaimana kemarin akhirnya Prancis bisa mengalahkan Maroko yang bisa menghentikan dengan sangat meyakinkan bersama Mas Gita dan juga Kenapa ada milf? Mas Sabto Haryo. Ini kalau ngomongin Prancis sama Maroko, ini kan sebenarnya di atas kertas orang udah yakin kalau Prancis memang punya kualitas lebih daripada Maroko, kemudian dari game plan dan pengalaman juga di atas Maroko. Tapi kemarin justru Maroko yang seharusnya tanpa pressure, tanpa beban, nggak ada ekspektasi, kok malah kelihatan mereka yang panik dan justru menurunkan formasi yang lain daripada biasanya. Itu jadi blunder nggak Mas menurut lo? Ya, masuk ke semifinal itu memang udah pencapaian yang fantastis ya. Gue memprediksi mereka kalahnya di perempat final. Ya, ternyata Portugal nggak bisa melakukan itu. Prancis gue bilang memang one step ahead di atas Portugal lah. Ya. Dari sisi semua lah, finishing segala macam, permainan, defense. Gue melihat memang Prancis di atas mereka. Jadi in a way gue nggak kaget Prancis menang. Cuman gimana mereka menangnya itu gue agak sedikit kurang impress sama Prancis, dalam artian mereka tidak terlalu indah, mereka tidak mendominasi permainan. Kalau kita lihat emang Piala Dunia ini kan bukan about domination ya. Piala Dunia ini dari perempat final ada 4 partai ditambah semifinal 2, cuman 1 yang lolos dengan possession lebih unggul. Kroasia lawan Brasil 51% itu doang Ji. Selebihnya semuanya mereka ball possession-nya kalah tapi bisa unggul. Artinya gimana lo bisa maksimalkan transisi. Nah, Prancis itu bisa manfaatkan luar biasa dari sisi transisi itu. Nah, yang tadi Panji tanya apa menjadi blunder dari Maroko, menurut gue iya. Karena masuknya size itu menurut gue blunder yang terbesar yang dilakukan oleh Regragui. Dia tahu kapten mereka ini nggak fit. Dia tahu kapten mereka ini di awal-awal ketika beradu sprint lawan Giroud udah kelihatan dia nggak bisa lari. Kenapa nggak langsung diganti? Itu dari start aja gue bilang itu sebuah kesalahan untuk memainkan size. Mereka nggak yakin dengan komposisi 4 back. Akhirnya mereka mainkan 5 back untuk bisa nutupin size. Ternyata pemain pengganti yang masuk di situ yakin ternyata itu yang melakukan blunder. Ketika lo harusnya ngambil apa enggak, lo harusnya nahan apa enggak, tapi lo mencoba untuk melakukan potongan, Griezmann ternyata bisa lewat. Itu yang menjadi awal bencana dari Maroko. Gol cepat akhirnya membuat mereka harus keluar. Mereka harus keluar menyerang, otomatis ketika transisi agak menjadi bahaya. Tapi ketika mereka balik ke formasi 4 back lagi, 4-1-4-1 lagi, mereka memegang kendali permainan. Dari sisi serangan jauh lebih banyak Maroko, tapi memang nggak ada yang clinical chancesnya semuanya half chances juga. jadi Maroko emang nggak bisa ya. Maroko nggak bisa maksimalin apa yang harusnya mereka bisa dapatkan. En-Nesyri berada di bawah performa terbaik, peluangnya ya setengah peluang nggak bisa dimanfaatin Ji. Dan En-Nesyri tuh kayaknya nggak bisa 90 menit ya. udah keluar. Maaf ada tikus tadi. Ada tikus di belakang gue. Ada En-Nesyri itu tadi nggak dapet tapi. Gede banget orang di belakang gue, kaget gue. Nah, tapi kalau ngomongin bagaimana komposisi yang terjadi oleh Maroko, En-Nesyri
Gue nggak tahan nih. Enes itu emang nggak bisa main 90 menit ya, karena setiap kali dia main selalu digantikan, walaupun strikernya yang Walid itu kartu merah. Kemarin diganti oleh si Hamid Hamid Allah ya nggak salah ya. Iya, Hamala. Hamid Allah ya. Dan Hamala, itu ya, juga nomor 9. terbukti nggak begitu worse amat. Artinya Ada satu peluang dia ya. Iya, ada satu peluang ya. dimentahin. Tapi kalau gua ngelihat keseluruhannya sebenarnya gini, berhadapan dengan Kroasia, berhadapan dengan Maroko, lo harus unggul cepat untuk membuat mereka keluar. Ya. Dan itu kan yang benar-benar terjadi karena itu tadi kalau kita lihat potongan terhadap umpan kepada Griezmann itu yang nggak bisa dilakukan dengan cepat oleh para pemain Maroko, itu membuat Griezmann lepas. Dan kalau kita lihat juga itu yang blunder sih ini ya kemarin ya, siapa sorry yang si Cemek Si apa? Yamit itu, Ya, bukan pengganti itu. Oh Yamit ya, Yamit Yamit yang salto Cemek dulu ya, itu kan yang ya. salto. Si Dari sama Yamit kan Ya. yang Ya, bukan pemain betul. inti tapi dimainin. Yang dia yang salah ngambil Ya, sekali kan ya, itu kan. dan Griezmann lepas, terus Griezmann umpan. Sebenarnya miss kick dari Mbappe itu 2 kali. Ya, Satu miss kick, ya, ya, satu ya. dia shot yang diblok oleh pemain belakang Maroko. Tapi itu bikin Bono jadi nggak siap itu pada saat bola mampir ke Hernandez. Ya udah, itu memang lucknya Hernandez. Dia masukin bola ke tiang dekat deh, Ya. terus jadi Dan gol. itu juga ada kesalahan dari Bono juga di situ Iya, ya. Dia betul. agak terkesan ragu. Kalau dia main ambil aja harusnya dapet ya. Betul. Harusnya. Ya, bisa jadi 50-50 chance, Betul. cuman mungkin berkaca dari Livakovic akhirnya jadi penalti. Betul. Lo membesarkan badan lo, kalau nyangkut salah satu dari anggota badan lo bisa Kena menjadi- penalti. bisa kena penalti juga. Ya mungkin dia berpikir ke arah itu gitu. Cuman ya harusnya dia bisa lah nonjok paling Iya, nggak iya, bola itu, karena bola itu di atas kan. Betul. Kalau bola itu di bawah kan mungkin lebih sulit gitu. Tapi bola itu di atas. Ajar Kekuasaan dia Area bisa kiper ya? iya dia bisa lebih dekat lah untuk maju. Tapi ya Theo memang kita tahu di Iya, Milan iya, berapa naluri kali nyerangnya ya. berapa kali di Milan dia selalu menjadi pemain yang berada di posisi tepat untuk eksekusi. Dia bisa menjadi top scorer dari AC Milan juga. Iya, betul. Berapa kali dia bisa Tajam. masuk ke depan, bisa yang giring bola ngumpan tuh udah biasa. Tapi untuk positioning ketika terima second ball itu sering banget Theo ada di posisi itu. Tapi kemarin keputusannya luar biasa. Bagus. Ya. Cepat dia ambil untuk ngambil bola, kan bolanya masih di Itu atas. bola susah juga pakai kaki ya. Iya, bola di atas tapi dia cepat untuk ngambil kesempatan untuk ngambil gua. Kalau ngomongin dari Amrabat Mas, kemarin juga dengan formasi 5 back kok malah dia bukannya stay di belakang, coba malah ngepres ke depan dan juga akhirnya meninggalkan sarang yang biasanya dia selalu stay di Oke. depan back tapi mencoba maju. Awal-awal sebenarnya. Iya, coba Kalau- pressing. Kalau gue lihat kan ya, Maroko coba ambil inisiatif ya. Ini mungkin yang disenangin oleh Prancis bahwa Prancis kan selama ini selalu waiting ya. Mereka kayak nunggu untuk kemudian menghukum dan itu mereka dapat. Amrabat itu bahkan nyerangnya sampai ke kiri ya. Itu berhadapan langsung dengan Younes Konde. Mungkin menganggap bahwa Younes Konde akan jadi titik lemah. Tapi ternyata enggak. Enggak juga. Defense-nya malah bagus Iya, Konde ya. Konde defense-nya bagus dan ini yang bikin kemudian semuanya berantakan. Mereka ketinggalan gol cepat, mau nggak mau mereka keluar. Dan kalau kita lihat kan selama berapa? 120 menit lawan Spanyol, terus 90 menit lawan Korea, lawan Portugal, mereka kan hanya bikin 1 gol. Ya. Ini artinya kan nggak punya kualitas juga di depannya dan mereka untuk pertama kalinya ketinggalan, yaitu repot jadi Maroko. Walaupun mereka menguasai jalannya pertandingan, balik lagi 4-1-4-1 ya. Ya. Kita lihat Amrabat juga menjalankan porsinya tugasnya, tapi ya itu tadi udah nggak bagus sebenarnya permainannya Perancis. Tapi ya itu tadi Perancis pragmatis yang jelas. Kalau kita lihat kan man of the match-nya sendiri Antoine Griezmann bukan aja bikin opening, dia malah mundur sampai ke belakang. Betul. Itu ada sequence waktu dalam berapa ya? 20 menit di babak kedua ya, di mana mereka ditekan dari sisi kiri. Mbappe kan nggak bagus dalam bertahan. betul. Itu cerdasnya Deschamps ya. Yang dikorbanin siapa? Giroud. Mbappe mengisi posisi Giroud. Kemudian di situ Marcus Thuram. Marcus Thuram kan lebih bisa untuk mundur ke belakang. Dan keputusan kalau ngambil Kolomuani Iya. masuk sebenarnya itu biasa-biasa aja. Biasa Tapi itu aja. kan bercerdasnya Mbappe untuk menciptakan Momentum spirit ya, momentum, bola ya. deflect seperti itu. Itu 4 tadi kalau- orang nutup dia soalnya kan. Betul, dan kalau kita lihat kan Mbappe benar-benar belajar. Dia di PSG, dia belajar dari Messi untuk melakukan hal seperti itu. Dia bahkan belajar diving dari Neymar itu. Ada satu loh, ada 2 momen dia diving itu. Untuk membuat chaos di lini pertahanannya Maroko. Let's talk about Griezmann. Ini tadi sempat disebut sama Mas Gito bagaimana Griezmann juga sudah kita bahas juga di beberapa episode sebelumnya, peran dia juga sedikit berubah, bukan lagi goal getter utama untuk Prancis seperti halnya di Euro waktu juara, tapi sekarang lebih bagaimana menjadi untuk link up dengan barisan tengah ke depan dan juga bahkan bantu defense. Bahkan gue baca kemarin dia nggak pernah miss dalam 73 games, artinya nggak pernah miss dalam 73 games secara beruntun, artinya dia benar-benar menjadi pemain yang nggak pernah miss buat Deschamps. Berarti sepenting itu dong Mas perannya. Iya, Even dia jelek bersama Barcelona, di Atletico pun juga jelek gitu. Iya, terutama terakhir-terakhir ya. Iya. Di Atletico dibatasi bermainannya 30 cuma menit ya. 30 menit, Betul. akhirnya belakangan bisa Salah Simeone itu ya. salah manajemen. Salah Barcelona. Karena nggak mau bayar. Iya. Tapi akhirnya dia dipercaya untuk tampil 90 menit di beberapa pertandingan terakhir. Cuman untuk Prancis kasusnya memang beda.
kalau di Barcelona terlalu sering di depan, di Atletico juga terlalu sering nyamping justru. nyamping banget. Sementara di sini dia bisa main nomor 10, dia bisa Iya, deep main banget. nomor 8, bisa main nomor 6, bahkan bisa jadi nomor 4 jadi back di belakang. Itu yang menurut gua luar biasanya Griezmann di Piala Dunia kali ini ya. Kalau gue harus nunjuk pemain yang paling outstanding di Piala Dunia ya mungkin selain Messi, ya Modric sama Griezmann masuk kategori yang di bracket yang sama menurut gua. Karena memang secara overall ini pemain rela untuk bisa mundur. Itu kan gue kemarin sempat nyinggung juga. Piala Dunia ini it's all about winning the second balls dalam tendangan maupun dalam duel. Dan juga gimana kemampuan semua pemain lo untuk mau bantu bertahan. Argentina melakukan itu, Kroasia melakukan itu, Modric mundur terus, Messi juga ikutan mundur. Nah di Prancis, Griezmann juga melakukan tugasnya seperti itu. Jadi memang bahkan dia sampai minta sama Deschamps kan, gue udah nggak kuat nih, bantu tambahin pemain di belakang karena lo udah ditekan terus kan sepanjang babak kedua kan, Griezmann nunjuk terus kan, dia butuh tambahan pemain di belakang. Cuman ya kalau enggak ya dia masih rela untuk cover positioning yang ditinggalin pemain-pemain Prancis yang lain. Ya. Artinya dalam turnamen itu kayak pragmatisme, efektivitas dan juga defense itu sangat penting dong dibanding dulu eranya 2014, 2010 kan orang mengagung-agungkan sepak bola indah yang memang menjadi selain menghibur inilah ideal sepak bola. Tapi nyatanya sekarang kan tim-tim udah mulai berarah ke sana semua kan pada akhirnya orientasinya adalah prestasi, orientasinya hasil akhir bukan lagi kepada bagaimana mereka menghibur karena nggak semua orang juga kan bilang Maroko jelek kan. Maroko ada di sini kan juga hiburan buat orang kan. Lu gimana ngeliatnya, Mas? Dan kemarin walaupun pendekatannya dia mungkin agak salah ya Walid dengan memakai 5 pemain belakang. salah. Tapi jelas pada saat mereka tertinggal itu tadinya gue pikir wah inferior ini akan dikuasai oleh Perancis sama sekali. Tapi ternyata enggak ya. Dia bahkan main kayak Perancis, bukan main kayak Perancis, dia main menyerang. Tapi Perancis yang pakai resepnya mereka untuk bertahan. Dan ini sangat banget bahwa Perancis ini berhasil untuk melakukan itu. Tapi memang nggak gampang Maroko untuk menciptakan gol karena dia nggak punya senjata di depan ya. Walaupun kemudian En-Nesyri diganti. Semua Dan kalau kita lihat kan satu-satunya gol mereka di fase knockout itu bola atas. Itu nggak ada loh mereka main bola atas kemarin, mereka benar-benar passing di bawah. Agak heran juga nggak ada bola pasokan sampai komentatornya bilang ini kemana bola buat En-Nesyri kok nggak ada sama sekali. Maruk si Boufal sama si Ziyech kan. Iya betul. Nah ini kalau bagaimana kemarin Maroko ada di sini menurut lo, ya itu akhirnya ketika dia nggak punya kualitas di depan ya terutama karena banyak banget lucknya dia untuk counter kan. So far ketika En-Nesyri abis gitu dia nggak punya pelapis yang juga sepadan. Kemarin ketika nggak ada yang bisa ngegolin kelar tuh berarti ya serangan dari Maroko ya. Iya, Kapasitasnya. pemain lo kan emang segitu. Makanya strategi yang lo bisa mainkan memang seperti itu. Dan it works. Makanya tim-tim yang bertahan di sini stick dengan filosofi mereka. Di turnamen Panji tadi bilang nggak melulu lo harus main cantik. Memang karena ketika lo kalah sekali di turnamen, kelar. Beda sama di liga. Lo bisa main cantik sepanjang musim. Lo gagal di satu pertandingan, percobaan pekan berikut lo bisa perbaiki. Pekan berikut lagi lo bisa adjusting lagi, bisa tweaking lagi di setiap pertandingan. Kalau itu liga. Tapi kalau di pertandingan Piala Dunia yang lo cuma main 7 kali, Jerman gagal karena kalah di pertandingan pertama. 15 menit mereka salah. Kalah di itu doang. Habis itu mereka harus menang lawan Costa Rica, menang mereka. Bisa menahan Spanyol, menahan. Tapi karena lo kalah di pertandingan pertama, lo nggak lolos. Itu kan yang bikin pelatih tuh mikir gimana caranya gue memenangi pertandingan. Gue nggak peduli mainnya kayak apa. Bahkan si biang total football aja nggak main total football lagi kan. Malah main defense juga. Karena mereka bertahan dan mereka punya kapasitas untuk melakukan counter attack. Jadi memang semua tim mengadopsi gaya seperti itu dan gue rasa Prancis pun melakukan itu gitu. Jadi nggak melulu kita akan disuguhi permainan cantik dari tim yang juara gitu karena udah banyak sekali tim yang bisa mematahkan itu. Kemarin-kemarin mungkin tim-tim besar yang bisa melakukan itu. Sekarang tim sekelas Maroko, tim sekelas Jepang, tim sekelas Korea bisa mematahkan itu dengan gaya counter attack karena memang resepnya untuk bisa ngalahin itu ya lo transitionnya seperti apa dan sekarang makin dikuasai oleh tim-tim. Dan lagi-lagi Mbappe juga nggak begitu bersinar kemarin ya, walaupun bisa melepas gol yang untung-untungan untuk si Muani, cuman dia so far juga nggak banyak ini ya pergerakan yang bisa mematikan. Banyak dan gue lihat tuh cerdasnya Deschamps ya. Kalau gue lihat kan dia benar-benar mengorbankan Giroud nggak main jelek-jelek amat. Terlepas dia nggak klinis ya. Biasanya kan dia 2 peluang tuh dapat 2 gol atau senggangannya ditepis oleh kiper. Ini kan satunya ngawur, satunya ditepis oleh kiper. Cukup bagus emang back-backnya juga bola atas ya. Cuman kan kalau kita lihat Mbappe dia coba sprint. Pada saat mereka ditekan dia ngilangin bolanya dia
melepaskan tekanan itu dengan sprint. Dijaga dua orang. Dijaga 2 orang, lepas akibatnya serangan cepat balik lagi. Iya. Pada saat dia memainkan perannya Giroud, Thuram ada di kiri. Thuram kan memperlambat tempo ya. Iya, iya. Itu yang bikin terus serangan-serangan Maroko juga nggak jadi cepet jadinya. Oh, Nah itu oke. tadi itu gue pikir taktiknya Deschamps. Dan kalau Kolo Muani dimainkan itu sekedar buat inilah, ini untuk menghukum Maroko. Dan datangnya ya mana lagi, datangnya harus dari Mbappe. Dan Mbappe kan berperan benar-benar seperti Messi ya. Narik. Dia narik, dia bikin semuanya kebuka, dan itu memudahkan Kolo Muani. Tapi kemarin juga abis dia gol pertama itu kayak switch off lagi tuh, kayak Iya. halnya waktu abis lawan Inggris Inggris, udah betul, unggul, betul. switch off. Menurut kalian apa yang menjadi, apakah memang sengaja taktikal mereka untuk main sabar, untuk nunggu, nahan, atau memang ketika lawan bereaksi mereka juga berpikir ulang tuh, kalibrasi ulang bagaimana menghadapi dengan reaksi lawan? Iya. Tapi kemampuan mereka juga untuk killing the game nggak bagus juga ya. Betul, kemarin- Menurut gua tuh berapa kali percobaan kita lihat Prancis nggak bisa killing the game Betul. dengan lo udah unggul cepat di sini, semua logik berpikir bahwa lo akan nambah gol Betul. dong. Ya, tapi enggak ya. Dua ternyata- pertama tuh ada Mbappe, ada Iya, Giroud yang udah kayak bercanda nih, kayak peluangnya beneran apa enggak sih? Nyata peluang beneran, nggak offside ya. Iya iya, itu kan ngebuktikan bahwa mereka juga nggak punya kemampuan untuk killing the game. Ya, kemarin ya. Nah ini gue rasa menjadi PR juga buat Prancis ketika Benar-benar Argentina Argentina. punya kemampuan untuk melakukan itu. Kita lihat bagaimana logiknya lagi ketika mereka disamakan sama Belanda. Harusnya kan mereka turun ya. Iya. Dulu di menit 90, menit ke 100, 90 Tapi plus mental 10. mereka bicara ya. Tapi sepanjang 30 menit itu perpanjangan waktu, mereka terus melakukan, mereka sama sekali nggak merasa tertekan. Jadi gue rasa ini menjadi PR juga. Tadi lo bilang wingback Prancis itu yang menjadi lubang, mungkin di Konde nggak, tapi di Theo Hernandez. Iya, jelas. Mungkin gue ngeliat itu ya, karena terlalu maju, Betul. baliknya lama, nggak dibantu sama Mbappe kan nggak pernah Nggak mundur. turun. Ya itu yang menjadi salah satu kanal yang gue rasa masih harus diperbaiki oleh Prancis. Dan kalau gue lihat kan antara Mbappe dan Theo Hernandez kan jaraknya gede ya. Iya. Ya. Itu kan kalau serangan-serangan kan katanya serangan Maroko itu kan kayak air. Kalau di ilmu fisika kan ada ruangan itu diisi sama air gampang gitu. Dan itu yang cerdasnya Deschamps bahwa akhirnya dia Sering bolos fisika dulu. Ya. akhirnya mau nggak mau kan rapet lagi tuh Iya, antara Theo dan Marcus Thuram. Itu yang Betul. bikin kemudian agak terhenti. Walaupun tetap aja serangan kan selalu dari sisi kiri pertahanannya Perancis. Dengan kemarin si siapa Fofana dan juga Konate, ini akan menjadi kompetisi yang cukup bagus. Menurut kalian akan ada pergantian untuk final nanti atau akan kembali ke starting line up awal dengan Rabiot dan Upamecano ada di tandem sana? Kalau Rabiot sembuh, Sembuh, gua rasa Rabiot sih, tetap ya? Rabiot ya. Karena kemarin kan jelas banget tuh Choma ini jadi kerjanya kayak double gitu ya. Iya. Walaupun Fofana nggak seburuk Fofana pada saat dia bagus. lawan Vantage-nya bagus Fofana. Tunisia ya. Betul Tunisia kan dia agak bengong tuh untuk Iya, gol iya. Tunisia. Kemarin enggak dia. Ya, mungkin peran dia mirip sama Matuidi ya. Ya, Oh, iya, 12 iya, dia. iya. Mungkinnya lebih kayak gitu. Cuman kan lo butuh Rabiot karena posisi Pogba. Iya, Lebih dia bisa bantu serangannya tuh jauh lebih klinikal dibandingkan lo kalau mainin Fofana. Kalau lo untuk ngerusak permainan Argentina, mungkin lo butuh Fofana gitu. Cuman gue rasa mereka juga butuh untuk penetrasi ke dalam lewat tengah. Iya. Itu pemain seperti Rabiot tuh jauh lebih advance dan outstanding lah dibandingkan lo mainin Fofana. Tapi kalau di belakang Konate, Upamecano gue rasa 50-50. Iya. Karena kemarin berapa kali clearance yang bisa dilakukan oleh Konate yang Bagus ya betul-betul dia ya. hampir menjadi gol, tapi dia ada di posisi tepat untuk ngebuang itu. Kunde juga kayak gitu juga. Jadi gue rasa komposisinya akan sengit tuh Upamecano sama Konate. Cuman kalau gue mungkin milih Konate ya. Oke. Karena dari sprint dia juga bagus, posturnya juga lebih tinggi untuk mengambil bola-bola atas, dan positioning ketika lo tertekan itu tepat. Dia berada di garis gawang, Iya. kiper lo maju, dia ada di situ tuh lebih cepat untuk nutup. Emang Maguire ya? Kalau udah dalam keadaan tertekan malah justru makin bikin panik untuk back atau kiper-kipernya sama Lagi back ditekan lawan. malah back pass. Tapi Iya, back pass kiper gue Tapi heran mungkin gitu. yang menariknya gini, kan Prancis itu udah main 13 kali di 2 Piala Dunia. Iya. Ini kan benar-benar mereka mainnya itu nunggu ya. Dari 13 kali mereka main itu, Iya. 11 diantaranya mereka nunggu, termasuk final lawan Kroasia. Dan mereka Kecuali menang. lawan Argentina ya. Ya, mereka kecuali lawan Argentina dan Australia kemarin Iya, kan. Australia mereka harus kemasukan gol cepat, mereka harus bangkit. Iya. Dan mereka main bola atas. Lawan Argentina kan kecepatannya Mbappe ya. Nah ini menariknya di lawan Argentina nanti, ini Argentina kan beda dengan 2018. Nah itu tadi, berani nggak mereka main seperti itu? Karena kalau mereka nunggu ya akan repot ya, karena Messi itu pasti kualitasnya lebih dari sekedar Maroko. Di Nah kalau depan. ngomongin Maroko ini kan udah begitu menyihir publik sepak bola dunia dengan rekor-rekornya, dengan kejutan yang begitu orang nggak nyangka-nyangka ada Maroko ada di semifinal, bahkan perebutan 3-4 dia bisa mendapatkan status juara ketiga Iya, di hari betul. Sabtu besok. Tapi dengan sekarang skuadnya yang bisa dibilang kan
banyak yang nggak nyangka gitu. Di depannya aja Ziyech bukanlah tim utama lagi di Chelsea. Kemudian si Boval bahkan di Premier League nggak bisa survive. Nesri pun juga gitu-gitu doang Di Sevilla ya doang, kan di ya. Sevilla, di Ajax pun Amrabat di kebuang. Fiorentina juga biasa aja. Ya Amrabat juga biasa aja. Ini menurut kalian emang menjadi one hit wonder atau sebenarnya mereka punya potensi untuk bisa melanjutkan sebagai tim kuda hitam ke depannya? Ya kita bukan cenayang tapi melihat dari potensinya. One hit dengan wonder. One hit wonder ya. One hit wonder. Ya, gue nggak gini. Untuk lolos ke Piala Dunia lagi akan sulit kali ya. Nggak tahu, Afrika itu kan berubah ya. Afrika itu kan bukan Asia ya, tim-timnya itu aja. Malah gue kemarin sempat bicara gini, ini Maroko juara dunia. Tahun 2026 nggak ada juara dunia tuh, nggak ada juara bertahan karena mereka bisa kesingkir. Bisa ya. kesingkir Iya, kalau karena apa ya, perputarannya di Afrika tuh cepat banget. Ke Pantai Gading aja udah nggak kelihatan lagi. Oh iya, sekarang sekarang. Nigeria nggak kelihatan lagi. Ya Kamerun juga gitu-gitu aja. Togo, ya. Togo segala ya taman dulu ya. itu tadi one hit wonder mungkin ya, apalagi kalau kita lihat ya juga pemainnya juga nggak terlalu banyak prestasinya di klub. Tapi ini benar-benar apa ya? Benar-benar mereka bermain sebagai sebuah tim. Mungkin juga ada dua ibu yang kemarin gue lihat sih kalah dari doa Wax-nya Perancis ya. Wah, itu dia. Karena kalau doa Wax itu dia selalu bilang gini, rezeki, kalah itu jadinya doa ibu. Kalau Wax Prancis doanya apa? Mau menangkan lakiku biar dapat uang. Itu dia. Ya kalau gue kan lihatnya ini Ji, kalau Maroko itu, kalau memang mereka tim bagus, mereka di Afrika akan dominate. Iya betul. Mereka nggak dapet ya malah ya. AFCON nggak bisa, CAN nggak bisa juga. Iya. Berarti kan emang mereka nggak sebagus itu. Tapi they're having a good World Cup. Menurut gue itu. Itu apa yang dilakukan Turki 2002. Betul. Apa yang dilakukan Korsel 2002. Betul. Setelah itu kemana mereka? Iya. Kan mereka orang Biasa berpikir, aja jadinya, iya, ya. jadi tim yang oke sekedar lolos gitu. Kalau gue nggak ngelihat itu, karena kalau lo ngelihat tim bisa bagus, lo kan ngelihat track recordnya. Iya, iya. Kalau track recordnya bagus, oh they're building something, mereka bagus, bukti di ini mereka bagus, di ini mereka bagus. Bahkan yang bagus trajectory-nya aja kayak Qatar Iya. bisa gagal di Piala Dunia. Jadi kan lo bisa ngelihat dari dua sisi gitu. Iya. Tim yang udah jalannya bener belum tentu bisa bagus. Nah tim yang ternyata tertatih di sini lagi having a good World Cup, jadi mereka bisa lolos. Jadi gue melihatnya ini jadi Piala Dunia yang mungkin satu-satunya momentum mereka untuk bisa sampai ke semifinal. Selebihnya Walaupun gua ini rasa sebenarnya buah jeripaya dari Maroko dan federasi termasuk Raja Maroko yang bikin akademi Ya, yang akhirnya betul. menghasilkan banyak pemain yang termasuk 3 pemain yang ada Casey Onahi itu juga satu dari jebolan akademi V yang dari dibikin sama Maroko untuk bisa meningkatkan sepak bola Maroko. Ya kita lihat aja apakah Maroko bisa menjadi sesuatu dalam sepak bola untuk kekuatan baru di dalam 4 tahun ke depan. Sambil kita menuju bahas perebutan 3-4, kita akan melihat dulu nih laporan dari CEO pertandingan di Al Bayt Stadium antara Prancis dan Maroko kemarin seperti apa. Ini dia keseruannya. Ini jadi persinggahan terakhir saya sebelum saya kembali ke tanah air, menyaksikan laga semifinal antara Prancis menghadapi Maroko di Stadion Al Bayt. Dan ini jadi perjumpaan saya keempat di Stadion Al Bayt. Bedanya kali ini saya mendapatkan tiket hospitality, yaitu dengan fasilitas all you can eat free. Alkohol pun diizinkan dan free flow. Lihat saja suasananya. Tapi sebelum ke Al Bayt, saya menempatkan waktu untuk mampir ke satu area kongko yang bernama Sok Wakif. Ya kalau di Jakarta, Sok Wakif itu semacam kayak pasar baru lah. Sok Wakif sendiri jadi tempat kongko para fans dari seluruh penjuru dunia. Tidak hanya supporter, seluruh peliput hajatan bola dunia pun juga menjadikan Sok Wakif sebagai tempat untuk kongko dan melepas penat. Menyaksikan laga semifinal antara Prancis menghadapi Maroko di Stadion Al Bayt serasa sedang mampir di kandang Maroko. Warna merah mendominasi dan nyanyian dukungan tak pernah henti berbunyi. Saya dibuat berdecak kagum dan ini akan jadi kenangan yang penuh dengan senyum. Pada akhirnya Maroko gagal lanjutkan kejutan. Final ideal antara Argentina melawan Prancis tak dapat dihindarkan. Sudah jadi suratan tim penuh sejarah dan tradisi hadir di laga puncak. Meski saya tak lagi di Qatar, bukan berarti informasi langsung dari tanah hajatan tidak bisa disampaikan. Ibrik Media punya rekan dan sejawat di sini. Jadi tak usah resah, apalagi sedih.
Dari Al Bayt Stadium Qatar, Valentino Simanjuntak dan Gary Akita melaporkan untuk Jebret Media TV. Momen ini dipersembahkan oleh Ya itu dia suasana keseruan dari Al Bayt Stadium dari Prancis menghadapi Maroko. Memang sepertinya Prancis menghadapi Argentina sudah seperti menjadi sunatan dari kata si VO-nya ya. Kita akan langsung tersambung dengan CEO kita yang ada di sana. Oh belum ya? Belum. Oke kita lanjut lagi bagaimana merebutkan 3 dan 4. Mungkin kalau misalkan kemarin Argentina sama Prancis di perebutan 3-4 udahlah bukan sebuah yang bergengsi ya. Tapi untuk Maroko dan Kroasia tetaplah ini yang menjadi sebuah pencapaian yang menentukan sejarah mereka di Wikipedia gitu kan. maksud gua kan nggak buat mereka nggak sering gitu ada di level ini. Bahkan event Maroko yang beda gitu. ya kan. Event Maroko ini for the first time gitu ada di sini. Ini akan menjadi seperti apa antara Kroasia dengan Maroko yang sama-sama punya defense kuat, apakah akan menjadi laga yang sangat membosankan atau justru mereka akan bermain all out nih? Di pertandingan grup mereka 0-0 yang membosankan ya. Iya kan? Iya ini yang Mas Aryo bilang kemarin. Ada 0-0 6 kali itu membosankan. Yang lainnya paling sih, membosankan. Iya paling membosankan. Tapi itu kan grup. Mereka pertandingan pertama juga kan mereka menunggu terus hasilnya pasti akan sangat khawatir dengan pertandingan kedua dan ketiga. Kalau di sini sih gua ngelihatnya adalah Maroko ini kan pertama kali. Ya. Kroasia ini kan udah apa ya? Udah pernah finalis. final. Dia juga 3-4. 3-4 juga. Waktu 98 3-4 lawan Belanda kan yang lebih semangat Kroasia dibandingin Belanda Betul. aja. Karena Belanda waktu itu baru kalah di semifinal adu penalti. Jadi kalau gue lihat ini yang lebih semangat mungkin Maroko ya untuk menghadapi pertandingan ini. Gue nggak yakin bahwa kemarin kan setelah pertandingan bahkan Luka Modric bilang ini pertandingan terakhir dia Piala Dunia. Nah nggak tahu apakah dia main atau enggak nih di pertandingan kemarin. Dan banyak sekali sejarah 3-4 buat tim besar. Kroasia harus gue masukin tim yang agak besar juga ya. Karena Perancis 986 lah contohnya. Michel Platini nggak main. Waktu itu Gires nggak main. Artinya banyak sekali pemain-pemain yang melepaskan kesempatan untuk memperebutkan tempat ketiga karena menganggap bahwa tugas mereka udah selesai karena kalah di Apalagi semifinal. masih ada liga menunggu mereka, terutama yang bermain di Premier League ya. Jangan-jangan ke ownernya masing-masing udah bilang, nggak usah main aja gitu. Karena, tapi Maroko pasti. Ini apanya momen kayak Turki dan Korea lah ya. Waktu itu kan mereka benar-benar seru. Kenapa? Karena pertama kalinya mereka ada di 3-4 dan itu pertandingan yang benar-benar seru jadinya. Tapi melihat Maroko kan kayaknya udah habis nih Mas. Saiz kemarin cedera lagi, Amrabat pun kemarin sebelumnya udah dapat injection dan Nesri pun kayaknya udah ngos-ngosan gitu. Apakah ini akan menjadi penampilan terklimaks dia lawan Prancis dan ini akan menjadi justru Kroasia akan dengan mudah dengan gaya mereka yang sangat tenang, pengalaman. Menurut lo akan seperti apa? Ya harapannya sih Aguerd tuh bisa main ya. Oh iya, Aguerd bisa main, dia bisa gantiin posisi Saiz. Terus si Dari ya paling nggak penggantinya Dari Saiz. main kemarin si ya. Dari kemarin main. Jadi gue rasa mereka main dengan komposisi 4-1-4-1 lagi. Dan gue ngelihat kalau dari sisi kengototan ya gue setuju sama Mas Gita ya mungkin Maroko akan jauh lebih ngotot. Dan Kalau manggil Mas Gita sih sama Tuan mana sih umurnya? ya Mas Gita lah. Oh, Tuan. Oh iya nih Mas Gita. Gue aneh lihat Om Sabto ada ubanan kanan kiri manggil Mas Gita. Oh lebih tua lagi. Kan juga ubanan kanan Oh iya, iya. Soalnya kalau gue ngeliat di TikTok kayaknya masih muda nih. Kayak aja Mas. Setuju sama Mas Gita Iya, apa? kalau untuk Sorry itu Dunga sama Casemiro lah ya. Iya. Wah, beda jauh generasinya dong. Dunga Casemiro mah. 94 sama 2014 jauh. Jauh banget itu mah. Ya kalau ngelihat negara-negara Eropa, bahkan jurnalis-jurnalis Eropa itu ngapain sih ada laga 3-4? Ya itu sering kan ya. Selalu Karena mereka- Euro nggak ada ya. Iya, Euro nggak ada karena mereka merasa ini partai yang orang Waste, udah ya. habis sakit hati kalah Sia-sia, semifinal, disuruh beradu ngotot lagi. Paling males tuh negara-negara Eropa biasanya seperti itu. Tapi bisa juga kayak si Belanda ngalahin Brasil di 3-4, cukup telak juga dengan skor 3-0. Ya. Ya kemampuan pemain-pemain pelapisnya untuk membuktikan itu, gue rasa Kroasia akan memberikan porsi lebih untuk pemain-pemain pelapis mereka. Ya. Tapi ini kesempatan buat Maroko untuk ya paling nggak lu nomor 3 lah Akhirnya. terbaik di Piala Dunia kali ini. Biar nggak nanggung ya nyetak sejarah sekalian ada medalinya lah, Iya, medali betul. bronze ya. Iya. Oke, kita tersambung dengan CEO langsung dari Qatar yang kemarin nonton pertandingan dari Al Bayt Stadium. Halo Valen, gimana kabarnya Len di sana? Woi, di mana nih kok kayak suasana Timur Tengah gini? Nusret lagi, Nusret. Belum ada suaranya. Coba di-unmute. Unmute dulu Len. Nah, oke, aman. Lagi makan makanan paling top di Doha. Oh, nih makannya yang ini ya, nyampur harus pakai tangan ya. Oh. Satu piring rame-rame. Yoi. Oh. Wush. Pak Wandi makan. Kayaknya belakangan makannya Ini ada enak goatnya. terus nih.
Oh itu minyak semua tuh Mas itu? Ya, sekarang makan enak. Ini good nih, ada Messi kita makan. Oh ya. Ada yang grill, ada yang lamb chop. Bu. Pokoknya perbaikan gizi lah. Nah, sama Pak Wandi langsung perbaikan gizi ya. Oh iya, lo tahu dong. Masa Len, ditanya. kemarin gimana? Soalnya Lihat- kita siap-siap mau ke bandara habis ini. Oh, Oke. udah ya. Oh iya ya. Pulang ya. Oh, hari ini langsung cabut malam ini. Langsung cabut. Langsung cabut ya. Banyak kerjaan menanti ya di Jakarta ya. Belum. Jangan lupa ada BRI, ada Rans nungguin. Nah, kemarin gimana di Al Bait suasana Perancis sama Maroko? Suasananya kayak Argentina lawan Belanda ya, bukan Argentina lawan Kroasia, karena Kroasia penontonnya masih lebih banyak, Nah, masih ngelawan, masih militan. Tapi kalau semalam penonton Prancis sedikit banget, yang mirip banyak. sama kayak waktu Belanda lawan Argentina. Jadi nggak apa, kayak main Maroko kayak main home. Sementara itu kalau Prancis kayak main away. oh Bahkan di gitu. atasnya penonton Prancis pun itu sudah penonton Maroko semua. Ditambah lagi ternyata penonton Maroko ini ya Makanya pulang duluan tuh mereka. Iya, iya. seperti kayak negara-negara Latin, negara-negara kita gitu, chance-nya banyak, nyanyi sepanjang pertandingan Iya. karena mengandalkan dukungan penonton juga kan, Iya, iya, bisa iya. menyemangati pemain kan. Iya. Dan itu cukup berhasil karena pemain-pemain Prancis sempat di luar dari mereka ngegolin satu tuh sempat dibuat tekanan penonton juga kan. Tapi ya pada akhirnya Prancis kayaknya udah biasa ya handle Iya. suara-suara penonton yang nyaring, yang keras segala macam. Iya, iya. Akhirnya bisa menang gitu. Tapi suasananya yang gue salut tuh setelah kalah, tapi nggak ada rusuh, nggak ada ribut-ribut gitu. Jadi ya udah bubar dengan tenang aja gitu. Lo sempat ngeliat nggak ke arah tribun yang banyak emak-emaknya dari pemain Maroko itu kan kayaknya sering disorot tuh. Kelihatan nggak dari tempat Ya. lo nonton? Kalau dari tempat gue nonton dia ada dia posisinya di seberang gue, Nah, dia persis di seberang gue. Jadi dia tuh di belakang benchnya di Maroko. Maroko. Oh, benar-benar Nah, dekat jadi agak jauh kalau dari sisi gue agak jauh gitu. Nah, sayangnya memang isu sentimental dengan orang tua itu agak nggak ini dengan kalau penonton yang hadir di sana mah gaul-gaul gitu maksud gue. Oh, Terus wanita-wanitanya juga ya biasa yang memang cantik-cantik, bajunya juga ya nggak yang ketutup semua gitu. Jadi modern. apa namanya ya nggak semuanya yang memang apa ya, bingung gue menceritakannya gimana karena takut, jadi nggak usah ceritain aja. Udah cerita aja. Hah? Cerita aja. Poinnya adalah ya tidak seperti yang kita lihat secara story-nya tuh memang yang gitu karena Mentil, ya, ya. karena Maroko juga banyak yang seksi-seksi, banyak Oke. yang Oh, bandel-bandel gitu, Ya, bandel-bandel terus kelihatan. Kenapa, maksudnya normal orang normal kayak gue, maksudnya Kenapa orang normal kayak bandel gue sih? gitu maksudnya. Iya, iya. Aduh, parah banget. Iya maksudnya nongkrong tapi sambil ngokar-ngokar juga kan Wih. bandel berarti, terus apa namanya segala macam gitu. Jadi ya kayak gue, maksudnya kayak gue ya, bukan Iya, iya, apa. Tolong jangan dipancing yang macam-macam ini karena ini Enggak, menyangkut. tenang, tenang. Gaul. Maksudnya gaul Masalahnya yang ini gaul repot. juga gak banyak ya, yang gaul Katanya kan juga kalau ke banyak. Maroko kita harus sendiri, nggak boleh bawa keluarga, betul kan itu kan? Kenapa emang? Ya karena itu tadi wanitanya cantik-cantik katanya. Oh, gitu. Itu bahkan ada yang di kursi gue sebelah kosong, terus ada yang join sama kita Ah. nanya kursinya kosong apa enggak, Ah, terus ya ternyata ini juga maksudnya enak ya? bukan enak. Enak diajak ngobrol, enak Di diajak sendirian. ngobrol maksudnya. Enak diajak Dia ngobrol. nonton sendirian. Iya, iya, iya. Maksudnya bukan yang Jadi tertutup sama orang gitu kan. Welcome untuk ngobrol sama orang baru kan. Jadi gini nggak kompak untuk memberikan storyline gitu. Kalau misalnya mau positioningnya seperti apa, karena pelatihnya kan juga mulai malah overconfidence kan omongannya. Kami kalau memang udah begini kenapa nggak sekalian juara gitu-gitu Iya, loh. betul. Maksudnya kalau memang mau ngambil bahwa itu adalah tim yang komitmen, kerja keras, kemudian juga sayang keluarga, terus dare to believe that everything is impossible gitu. Yang mainkan itu bener-bener
dimainkan gitu loh. Jangan akhirnya setengah-setengah, jangan ternyata nggak gitu juga. Ternyata juga loh kok mulai ada yang kepedean ngomongnya gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Jadi gue lihat di sisi itu karena gue pas lagi nanya-nanya mereka di Sok Wakif, ya mereka tuh juga sangat pede banget bahwa mereka akan sampai ke final. Terus kayak ngeledek fans Prancis yang cuma sedikit tuh diledek gitu. Terus waktu kemarin nyanyi lagu kebangsaan Prancis kan sempat disiulin. Sebelum akhirnya sebagian penonton Maroko bilang untuk stop terus ditepuk tangan gitu loh. Jadi akhirnya diganti sama tepuk tangan kan karena sebagian malah siulin lagu kebangsaan Prancis kan. Jadi itu gue bilang positioning antara bad guy good guy-nya tuh nggak totally bagus gitu. Jadi ternyata setengah-setengah mulai muncul PD-nya jadi mulai mungkin over dan sebagainya ya akhirnya mulai besar ketemu kepala Prancis ya. Ya ternyata Ya kalau gue lihat ya seperti itu. Nggak kayak nggak humble. Nggak kayak background story-nya kan yang sentimental berasal dari apa yang emang agak-agak inferior dan juga mungkin nggak terlalu head on gitu ya kan, tapi ternyata gitu juga gitu ya. Yang lo lihat langsung di lapangan ya. Jadi ini bukan kita ngada-ngada, emang yang dari tim Jebretim langsung lihat di lapangan seperti itu kondisi dari fans-fans. Kalau misalnya lihat Prancis yang begitu, kalau misalnya kita ngeliat Prancis yang begitu kan wajar karena kita udah tahu orang Prancis lah. Prancis kan angkuh ya katanya. Maksudnya ada yang angkuh, ada yang gaul, ada apa. Nah, ternyata kan Maroko ya ternyata nggak jauh beda sebenarnya, maksudnya ada yang baik, ada juga ada yang humble, tapi ada juga yang mancing-mancing orang, ada yang apa ya gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Jadi itu kalau pas di situ gua sebelum akhirnya kalah. Itu kalau di Indonesia disebutnya oknum biasanya kan? Oknum. Iya, ada oknumnya juga. Jadi gue bilang Gary kan, wah ini sebelum pertandingan kok mereka jadi malah kayak overconfidence ya gitu. Pas lagi nongkrong lebih banyak ini apa ya kayak gitulah. Terus di wawancara juga bener-bener yang 3-0 terus apa? Mereka bahkan udah ngomong gini, kita akan kalahin Messi di final. Lah orang semifinalnya belum. Jumawa Dia udah sekali ngomongin kalahin Messi di ternyata final. fans. Jadi ada oknum-oknum juga yang jumawa. Si coachnya kan juga pakai ngomong begitu kan. Coachnya kan juga bilang bahwa ya kenapa nanggung, kita sekalian bisa. Nah ini kan lucu juga. Si ini juga Amrabat siapa tuh abangnya yang pernah main di Piala Dunia juga sebelumnya, malah udah kayak menantikannya mau ngelawan Argentina gitu. Jadi kayak bener-bener mereka bukannya malah kayak apa ya, harusnya tuh mereka menghadapi Prancis tuh lebih humble ya, tone down kan, kayak lebih kita nggak diunggulin nih, lebih gitu. merendah lah, lebih merendah. Dan ternyata lu lihat Prancis di luar peluang juga banyak ya, kalau bukan Loris tangan kanan tangan kirinya terbang sih, betul. itu bisa meledak juga tuh stadion tuh, bisa heboh juga tuh kemarin tuh. Jadi seru lah kalau di TV, seru ya. Seru. Sangat seru. Cukup seru. Ya kan soalnya ngelawan kan, Maroko ngelawan banget. Ngelawan kan setelah gol pertama dengan banyaknya peluang Prancis dikira bakal dibantai, ternyata cukup alot juga sampai babak kedua kan. Iya. Ya gue lihat Prancis sudah kelihatan lebih matang. Kalau gue lihat dari mata gue sendiri ya, pemain Maroko tuh kayak pemain kita gitu yang kayak apa-apa tuh kelihatan tuh effort gitu, larinya goceknya tak gitu. Sementara pemain-pemain Prancis kelihatan taktikal, lebih slow. Griezmann sebenarnya kan kayak jalan-jalan, tapi tiba-tiba pas cutback dia ada di belakang. Betul. Pas ini dia di sini. Lebih kelihatan gaya permainan yang berbeda antara Afrika dan Prancis. Dan ya lagi-lagi ketika tim bertahan kebobolan duluan seperti bingung juga Kroasia, pasti lebih bingung dibandingkan ketika mereka bisa nahan 1 gol di 1 babak kan. Dan itu terjadi lagi. Tapi ini kemenangan buat Qatar menurut gua, karena semifinalnya itu dua-duanya pasti juara 3-4-nya akan ngotot untuk menang, karena itu Kroasia dengan Modric yang mau pensiun dan Maroko yang pengen juara 3. Ya finalnya apalagi kalau bukan Prancis sama Argentina. Jadi perfect skenario lah buat teman-teman yang pada mau berangkat ke final. Oke Len, kalau gitu lo berarti balik malam ini oleh-oleh udah kapan bisa dibagiin buat Jebretin? Giveaway. Ini gua untungnya sama CEO nih, jadi bisa 80 kilo kan ininya bagasinya. Kalau cuma gua sama Giri kan bisanya cuma 20 kilo. Jangan sosok nanya lo bikin gua repot lo cariin sorbannya Brazil lo. Pas kita. Sosok nanya nitip, orang udah nitip khusus, Ger jangan lupa Ger. Mas Gita ternyata nitip ya.
Sampai ngantri gitu sorban Brasil udah kalah juga. Justru karena kalah pengen pakai. Iya. Thank you, betul. Bos. Sama-sama. Oke Len, thank you ya laporannya. Selamat makan lagi. Makan gua Mas Aryo doang yang nggak nitip. Nggak, udah kaya. Masih boleh nitip. Selebritas nggak butuh nitip soalnya. Dia cuma mau nitip. Sebenarnya gue yang gue minum tuh air putihnya yang mana? Nah itu enak tuh karena 80 kilo bisa tuh nitip. Udah nggak usah dibahas. Oh iya, jangan. Iya. Masih bisa kan Diseduh aja yang hari ini di DPI diseduh Oh aja. iya, Diseduh, kopi kapal diseduh, api. Yang spesialis gula di aren bandara ya. masih bisa Perlu kan? bintang iklannya. Di bandara masih bisa kan nitip? Bandara masih bisa. Masih bisa. Minum kopi, Masalahnya maksudnya, repot. kopi kapal api. Kalau nggak Louis Vuitton berada gimana gue belinya? Iya. Oke Len, thank you ya dari Masa dia nyari sorbannya tapi harus Hermes kan gue bingung. Nah, nggak level Mas Aryo pakai gituan, nggak level. Nggak cocok. Bukan nggak level, nggak cocok. Oke Len, thank you ya. Salam buat Tony, Gary dan juga orang yang di sana. Safe trip. Safe flight. Bye bye. See you ya. See See you. you Jakarta. Bye bye. Thank you guys. Oke, sekarang kita akan lihat dulu info-info yang menarik dari Intan yang satu ini. Ini dia. Jam segini mata mulai berat. Padahal ada pertandingan bola late night. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Ngantuk nungguin jadwal pertandingan? Jangan sampai ketiduran. Coffee time dulu. Minum kopi kapal api special mix gula aren. Ini sih lo harus cobain. Kopi hitam yang nikmat dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak. Klik link di bawah untuk beli ya. Jebret tim, yes final udah sebentar lagi. Tapi sebelum final kita bakalan cari juara ketiganya dulu di hajatan bola dunia kali ini. Biar kalian lebih kelihatan banget nih si paham bola, Intan bakalan kasih tahu ke kalian nih. Tapi kalau misalnya Intan kasih tahu kayak siapa negara yang paling banyak juara dunia, pasti udah pada tahu lah ya. Nah, kalau pemain bola yang paling sering tampil di hajatan bola dunia kali ini, kalian tahu nggak? Belum tahu kan? Oke deh, Intan kasih tahu ya. Ternyata nama Lionel Messi jadi yang terbanyak main di hajatan bola dunia nih. Total Messi udah main 25 kali dari pertama kali dia main di hajatan bola dunia tahun 2006 di Jerman. Dan bakalan mainin penampilan ke-26 kali di final nanti. Di tempat kedua sama ketiga ini diisi sama orang Jerman. Ada nama Lothar Matthäus yang udah 25 kali main. Dan ada nama Miroslav Klose, si top scorer sepanjang masa hajatan bola dunia kita yang udah main 24 kali. Sementara di posisi keempat ada nama legendnya Milan nih. Yes, Paolo Maldini di posisi keempat dengan total penampilan 23 kali. Penampilan ini juga sama nih kayak jumlah penampilannya Bang Dodo di hajatan bola dunia. Cuman biarpun Messi paling banyak main nih di hajatan bola dunia, kira-kira bakalan sambil ngangkat piala nggak ya nanti di final? Penasaran kan? Biar makin penasaran, coba yuk kita minta Panji bahas tipis-tipis aja soal final nanti. Silahkan Panji. Tipis-tipis aja dibahasnya ya, tapi masih cukup panjang kan karena masih ada perebutan 3-4 di hari Sabtu dan juga nanti final baru terjadi di hari Minggu. Masih ada beberapa hari lagi buat kalian Jebret Tim untuk bisa menyiapkan tenaga kembali untuk recharge. Mungkin yang matanya udah mulai muncul-muncul apa sih namanya istilahnya di sini nih? Kantong mata. Kantong mata. Mungkin kayak mantan presiden kita ataupun juga ada item-item di situ. Ya itulah mungkin kalian waktunya kalian tidur lagi, merecharge kembali sambil kalian menyiapkan amunisi untuk begadang lagi walaupun nanti di 34 dan juga final nggak terlalu malam. Tapi gue kasih tau nih cara ampuh buat kalian nemenin nonton bola biar tetap nggak ngantuk, minum kopi kapal api spesialis gula aren. Ini dia. Mau nggak diminum Mas Gita juga Mas Aryo? Ini kopi kapal api spesialis gula aren dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jebret Tim bisa beli di toko dan minimarket terdekat ya, atau beli di Kapal Api Store di Tokopedia. Kopi kapal api spesialis gula aren ini bagi-bagi kopi gratis lagi nih. Tapi kuotanya terbatas. Buat kemarin yang udah pada ngedumel-ngedumel nyari-nyari, udah pada kosong, dibikin lagi sekarang, diadain lagi dengan kuota cukup banyak tapi tetap terbatas. Jadi yang udah pernah dapat, udah pada nge-redeem point, udah harus lewat. Kasih yang belum pernah. Dengan kode redeemnya DPI Arenin aja. Sekali lagi kode redeemnya DPI Arenin aja. Redeem di www.secangkirsemangat.id. Ini dia. Minum dulu seruput.
Lanjut kita ngobrol sambil ngebahas tipis-tipis menuju laga final. Bagaimana Perancis akhirnya memecah kutukan juara bertahan yang tersingkir di Putaran pertama ya. putaran edisi selanjutnya di fase-fase awal, dan sekarang dia sudah ada di final kembali. Ini mungkin mengingatkan dulu kalau Brazil dan juga Italia yang pernah juga menjadi back to back juara itu edisi apa ya? Jules Maksudnya Rimet masih ya. Iya, Jules Rimet ya. Itu berapa tim ya? 16 Masih- tim waktu itu. oh, masih 16 tim ya? Belum knockout stage juga. Belum knockout stage. Knockout stage kan Oh. dari dari 1986. Oke. Knockout stage. Oh, Semuanya kan dua 86 grup. itu Argentina juara ya? Iya, berarti ya? sebelumnya kan 2 grup, juara ketemu juara, Oh. ini ketemu gini kayak gitu-gitu. Oh, Tapi kan kalau kita bicara FIFA World Cup bukan Jules Rimet ya. Iya. Itu Argentina pernah kan back to back final walaupun yang kedua kalah dia di final tahun 90 kan. Setelah 86 Iya. juara dia kan back to back. Brazil juga pernah 94 juara, 98 masuk ke final kalah sama Prancis di final. Jadi pernah ada juara bertahan yang sampai ke final dan ini Prancis mengulangnya, tim ketiga yang melakukan itu. berarti Brazil 3 kali final ya? 94, 98, 2002. 2 kali juara, 1 Iya. kali ini. Tapi kan kalahnya telak tuh yang 2002. Iya, iya. Ada kisah Ayan juga kan di Ini situ. 98 ya. Ya, ini mudah-mudahan nggak ada kisah Ayan lagi. Sayang nih finalnya Jerman udah juga bagus banget. Jerman 3 final tapi juaranya cuma 1 Ya, juara cuma 1. Dan ini akan mengerucutkan kepada duel 2M nih yang menjadi mungkin bisa dibilang kandidat Ballon d'Or tahun Depan depan ya, ya. Ada Messi dan juga Mbappe. Ini kalau kemarin sudah ada mulai suara-suara minor angin atau universe mendukung Messi untuk menjadi Ballon d'Or atau menjadi juara dunia. Kalian melihat itu karena kan kemarin ada beberapa penalti yang kayak si Szczesny, terus kemarin Gagal yang ya. siapa lagi yang ada pelanggaran lawan kemarin siapa? Livakovic. Ya, Livakovic Livakovic. juga. Menurut kalian apakah memang ada keseganan dari wasit, dari para pemain untuk seorang Messi yang juga Enggak lah. kayaknya enggak ya? Enggak Emang lah. Messi sebagus itu ya di turnamen kali ini ya? Iya. Ya maksudnya lu dapat penalti. Lu bisa ngeksekusi penalti kan different story. Oh iya. Betul. Lu dapat belum tentu lu ngegolin. Harry Kane nggak bisa Iya, golin ya? Messi bisa ngegolin. Itu kan berarti dia memang spesial bisa ngegolin. Terlepas dari lu dikasih penalti itu arguably penalti apa enggak gitu kan. Ya. Cuma kemarin menurut gue ya penalti karena lu membesarkan badan. Lu Yang nggak Alvarez ya? berusaha untuk narik, nggak berusaha untuk itu. Ya walaupun orang bilang ya lu kan stop nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Berapa kali pelanggaran seperti itu memang terjadi. Pelanggaran seperti itu memang diberikan kepada yang pemain bertahannya dan itu dilakukan sama Livakovic. Jadi memang menurut gua itu sah. Di luar misalnya itu nggak sah, mereka masih punya 2 gol lagi. Artinya kan memang mereka cukup telak untuk menang lawan Kroasia gitu kan. Mereka bisa mencetak 3 gol. Jadi emang Argentina kali ini gue ngeliat memang jauh banget dari ketika mereka sampai di 2014 di final. Itu kalau gue analogikan Messi ngegendong gajah waktu 2014. Single handedly mirip kayak Maradona lah membawa timnya. Tapi kali ini dia masih gendong, tapi yang digendong mungkin anjing atau kucing gitu. Lebih kecil, yang digendong lebih kecil karena semua pemain tuh bisa membuat Messi lebih bagus. Bisa meranin peran Messi juga, kayak McAllister bisa nahan bola, Paredes juga bisa, De Paul juga bisa, Enzo Fernandez juga bisa. Jadi tengahnya itu individually mungkin nggak kayak pemain-pemain Argentina yang lama, yang secara individual lebih bagus, tapi as a collective unit mereka tim yang sulit untuk dikalahkan, mereka tim yang begitu pede, transisinya bagus, macet di sayap, punya kesempatan untuk manfaatin kanal-kanal tengah yang waktu itu gue bilang juga kenapa sih nggak banyak tim yang pakai kanal tengah ya, kenapa pada ribet aja lewat sayap. Padahal kemarin dari semifinal ini baru kelihatan tim-tim yang bisa manfaatin tengah justru yang bisa mencetak gol. Yang kayak kemarin bahkan dari Brasil, dari asis Messi, golnya Neymar itu kan juga semuanya dari tengah. Dan kemarin banyak golnya yang dari tengah, umpan-umpan terobosan. Itu Argentina punya kemampuan untuk menciptakan itu. Jadi gue rasa Argentina punya upper hand menurut gue ya, dari sisi ya di luar Messi orang universe pengen Messi juara, tapi secara kualitas mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini udah kayak too good to be true ya, kalau Messi udah juara Piala Dunia kayaknya semuanya udah komplit buat dia. Tapi kalau melihat bagaimana peran calon lawannya itu si Mbappe ini, sebesar apa Mbappe untuk bisa dibilang sebagai pemain yang ikonik untuk Prancis, menggendong Prancis, apakah dia sudah dalam tahap seperti Messi ataupun Ronaldo bersama Portugal? Kalau tahap seperti Messi saya nggak perlu juga ya. Kenapa? Karena dia kan tidak seberat Messi ininya. Artinya bebannya. Artinya semua pemain-pemain yang ada di Perancis itu kan mendukung dia, bukan seperti Argentina yang harus digendong demikian beratnya Messi. Cuman yang di Haryo bilang tadi adalah pemain-pemain Argentina ini walaupun digendong sekarang lulut gendongnya, nggak berat-beratin. Itu yang mungkin keuntungan dari Messi sendiri. Dan tapi kalau kita bicara Mbappe, ya dia nggak perlu gendong ya sejauh ini.
Walaupun beberapa kali dia menjadi penentu, tapi pemain-pemain Perancis yang lainnya kan Antoine Griezmann juga ada man of the match-nya, bahkan Antoine Griezmann kemarin. Jadi kalau gue pikir ini final yang akan sangat tricky sekali, akan ada peluang masuk ke 120 menit dan mungkin aja skornya akan sangat ketat kalau kita ngelihat keseluruhannya. Argentina, gue sih jadinya lebih subjektif ya. For the sake of Messi, gue pengen Argentina yang juara. Tapi ini for the sake of Tapi Messi. bentar bocil-bocil Messi langsung bilang Messi lebih jago dari Ronaldo loh, gitu kan. Itu udah Bocil-bocil pasti. Messi akan seperti Pasti itu ya. itu. Messi akan lebih jago dari Ronaldo, lebih jago dari Pele dan segala macamnya. Melebihi Maradona bahkan ya. Maradona. Tapi ya apapun kan emang Messi membuktikan ya bahwa di turnamen ini itu gambarannya kayak Spanyol lah 2010 ya. Orang bilang kan abis ini Argentina kalah pertama dari Arab Saudi. Kan sebenarnya hanya sequence 15 menit mereka kayak tertidur ya. Sama lah dengan Jerman ya lawan itu, tapi Jerman nggak bisa balik. Ini Messi bisa balik dan kawan-kawan. Dan kalau gue bilang ya dia sedikit gue unggulkan di atas Perancis. Walaupun kemungkinannya masih sangat ini ya. Perancis itu kan jago banget ya, waiting dan segala macam. Dan Deschamps itu kan mentalnya luar biasa. Iya, dan bukan kemarin aja lawan Maroko. Dia pernah sebagai pemain juga lawan Brazil ditekan terus-menerus. Dia bikin gol pertama, gol kedua, dan ketiga. Jadi dia punya segala macam strategi. Kalau ada yang bilang bahwa ini orang hanya taunya pragmatis. Tapi pragmatisnya itu dengan segala macam variasi. Dia. Berarti nggak miskin taktik ya? Nggak miskin sih sebenarnya. Dia bisa bola bawah, terus tiba-tiba bola atas ada Giroud. Dan dia bisa apa ya? Antoine Griezmann kan beda perannya dibanding 2018. Giroud juga perannya dibandingkan 2018. Jadi dia bisa merubah semuanya dengan sangat baik. Artinya dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada gitu kan. Betul. For the sake of Messi, sebetulnya 2014 orang juga banyak yang kayak gitu kan. Iya. Cuman kan kayak semu. Gue pengen nih Argentina juara, tapi nggak yakin Argentina bisa juara apa enggak. Nah bedanya sekarang tuh for the sake of Messi juga, tapi lebih meyakini dengan kualitas ditambah Scaloni. Dan juga menjadi akhir buat Messi katanya kan. Ini kan adaptif banget ya ke Scaloni menurut gue ya. Di beberapa pertandingan Belajar dia sih bisa ngikutin evaluasi. lawan gue kayak apa nih. Lawan Belanda dia ubah 3 back, wing back. Emang untuk menuhin sayap yang emang kekuatan dari Argentina. Lawan Kroasia dia tahu Kroasia punya 3 pemain kuat di tengah. Mereka tambah 4, mereka main dengan 4 gelandang untuk bisa menang orang di lini tengah. Jadi memang adaptif banget dan ketika nggak jalan perubahannya pun bisa dilakukan oleh Scaloni untuk bertahan. Di akhirnya di belakangnya menjadi 3 back untuk nahan gempuran-gempuran lawan ketika mereka coba serangan balik. Dia tambahin backnya Lisandro Martinez baru dimasukin belakang. Jadi komposisi berbeda pre-game, during game, sama untuk closing the game itu bisa beda banget. Dia berubah terus ya, beda sama Deschamps kayaknya udah pakem dengan squad yang itu, paling hanya pergantian kalau ada yang cedera atau ada masuk angin atau cold and flu kan kayak Rabiot dan juga si Upamecano kan. Oke, tapi kalau terakhir mungkin preview masih terlalu jauh ya karena Mas Aryo ntar masih akan ketemu gua lagi nih preview. Tapi kalau secara permainan dengan gaya main mereka yang cukup pintar sama-sama nahan, sama-sama tahu kapan transisi nyerang, bakal alot atau banyak gol final ini? Karena kan yang terakhir 2018 cukup banyak golnya kan, saling balas nyerang gitu. 4-2 ya. Iya, itu akan menjadi seperti itu lagi atau sama-sama udah belajar dari itu dan akhirnya alot. 2014 cuma 1 gol, extra time pula. Ya kan si Mario Götze ya. Betul. Gue rasa sih lebih ke arah situ, lebih ke arah ini kan hati-hati nih. Iya, pasti sangat hati-hati. Hati-hati Argentina pengen juara. In a way juga Prancis kita pengen jadi back to back champions juga. Waiting game mereka selalu memperlihatkan itu, reaksinya seperti apa, lawannya kayak apa, gua akan react seperti apa. Jadi agak lama mungkin untuk bisa crack sama-sama memecah kebuntuan. Dan kalau gue lihat ya Argentina kan udah lama nggak juara. Terakhir kali mereka juara Piala Dunia itu udah lama banget tahun 86 ya. Artinya 36 tahun mereka nggak juara itu kayak waktu Brazil tahun 94. Mereka kan sebenarnya di upper hand lawan Italia. Jadi mereka kayak takut menyerang, kenapa? Karena mereka tahu Italia nunggu. Jadi mereka tuh nyerangnya agak sporadis gitu. Jadi pertandingannya sangat nggak rame. Gue nggak mengharapkan kayak gini. Tapi alotnya skor akan sangat alot. Nggak akan seperti 2018 di mana mereka saling di 16 besar itu kan mereka harus saling menggugurkan dengan cepat. Ini enggak, pasti akan intip-intipan dan Prancis kan kecuali gol cepat mungkin ya. Ya, kecuali gol cepat Kalau kayak gol kemarin. cepat mungkin agak lebih rame itu. Tapi kayaknya kalian berdua jagoin Messi dan Argentina ya? Iya, tapi gue lebih subjektif sih jadinya. Ya nggak apa-apa, gue Perancis. Gue takutnya satu, kan Messi kan juga pernah gagal 2 kali di Copa America dari Alexis Sanchez. Oh iya, yang 2 kali beruntun itu yang ada. Rising star-nya Amerika Latin ya. Itu yang bikin dia terus nggak jadi mundur. Kalau gagal nggak mundur juga nih. Ya, tapi ada juga yang udah gagal berkali-kali nggak mau mundur juga mas. Udah kita bahas. Mas kita tahu banget lah pokoknya. Sampai Liga juga jalan lagi. Oke lah, tapi yang jelas Mas Aryo kayaknya megang Argentina juga ya. Megang Argentina, Messi ya. Argentina. Gua Perancis. Bukan dari awal turnamen gue bilang kan, pemenang Brasil Argentina. Tapi karena Brasil nggak masuk, ya tetap Argentina. Oke, kita
tantangan aja deh. Kalau misalkan kalau misalkan Prancis kalah, gua akan traktir kalian kopi kapal api spesialis gula aren 1 renceng dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Oke, thank you semua Jebret Team yang udah menyaksikan DPI Hajatan Bola Spesial Dunia pada kali ini. Thank you juga Mas Gita, thank you juga Mas Thank Aryo. you. Sampai Sama-sama. ketemu besok sampai hari Senin, kita masih akan terus tayang ya. Bye bye semuanya.